Oke, ketemu lagi di video lainnya, review mengenai pesawat Atwood ya. Pesawat Atwood. Nah, pesawat Atwood ini sebetulnya kita membahas mengenai gerak GLB, GLBB ya. Nah, kalau dengan gerak ini maka ada hubungannya dengan energi mekanik. Oke. Nah, ada hubungannya dengan energi mekanik. Nah, sebetulnya percobaan inti dari pesawat Atwood itu kan yang menggunakan katrol ya. Jadi kita perlu ingat bahwa kalau katrol seperti ini ya. Nah, di sini ada titik akhirnya, lalu di sini ada yang penahan bebannya itu. Kalau diingat-ingat lagi. Nah, di sini dikasih beban dan di sini ada beban juga. Nah, dari sini ke sini benda mengalami GLBB. Kenapa GLBB? Karena di sininya kita kasih beban kan. Nah, karena kita kasih beban di sini, artinya kan dia terdorong. Artinya dia dipercepat. Nah, sedangkan ketika bendanya lepas, di sini tersangkut di penyangkut penghalang di sini ya, bendanya terhalang, artinya kan seolah-olah yang benda itu dilepas. Nah, di sini itu sudah menjadi GLB. Oke. Nah, untuk GLBB Anda kan punya rumus bahwa intinya bedanya kalau GLB itu kan sama S sama dengan V kali T kan. Nah, kalau GLBB S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Dengan A sama dengan VT min V0 per T. Seperti itu. Nah, kalau mengsubstitusi dua rumus ini maka nanti dapat VT kuadrat V0 kuadrat tambah 2AS. Ada rumus seperti itu. Nah, ingat bahwa A di sini semua diganti menjadi gravitasi, ya. Karena pada ini kan kita tidak melempar atau menekan dari si beban kan, tapi yang membuat beban ini terjatuh murni karena dia punya gaya berat. Nah, gaya berat itu kan karena gravitasi ya, jadi akselerasi di sini adalah akselerasi karena percepatan gravitasi. Nah, itu untuk GLB dan GLBB. Nah, energi mekanik ya. Pada intinya kalau energi mekanik mengenai energi itu kan kita tidak lepas dengan hukum kekekalan energi ya. Di mana energi tidak bisa dipindah, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa ini juga tidak bisa diciptakan, tapi hanya bisa berpindah posisi, berpindah wujud gitu kan. Nah, energi yang belum bisa kita rasakan dampaknya itu disebut energi potensial. Jadi energi potensial ini adalah energi yang belum kita bisa rasakan dampaknya. Nah, energi potensial itu ada macam-macam, bisa energi potensial pegas ya. Nah, ini terjadi ketika pegas itu kalau pegas yang posisi awalnya adalah panjang ya. Jadi kalau pegas yang umum kan kalau kita injak, nah dia akan mendorong kita untuk menahan injakan kita kan kalau pegas yang normal. Tapi kan ada pegas juga yang justru dia ketika ditarik dia akan melakukan resistansi kan, dia akan menahan kita tarik. Seperti kalau di dinamometer misalnya itu ya, atau di timbangan gitu ya. Ini timbangan ada ininya gitu, lalu bawahnya. Nah, ini lalu kita gantungkan bendanya di sini. Nah, ini timbangannya yang seperti itu. Kalau kalian pernah lihat, nah di sini kan ada pegasnya. Nah, pegas ketika ditarik itu dia menghasilkan energi potensial. Ketika dilepas, energi potensial itu menjadi energi kinetik. Karena pegasnya kan berubah.
pegasnya kan kembali ke tempat semula gitu kan, artinya ada gerakan di situ, energi kinetik gitu ya, pegas. Lalu ada juga yang energi potensial listrik ya. Nah, kalau ini kaitannya dengan kimia dan atom-atom gitu ya, nggak usah dibahas lah ya, biar nggak pusing. Karena memang nggak dibahas juga di modulnya gitu. Nah, yang dibahas di modul ini kan energi potensial ketinggian, ya. Yaitu rumusnya M kali G kali H, gitu kan. Nah, energi itu bisa dari energi potensial berubah ke macam-macam kan. Nah, tapi karena kita mau urusannya adalah dengan mekanik, nah, maka energi potensial ini akan diubah menjadi energi kinetik. Dengan rumus setengah mv kuadrat. Nah, pada umumnya ya, kalau kita tidak diketahui apa-apa, maka kalau saya punya bidang miring seperti ini, ada benda di sini, ini ketinggiannya H, ini terakhirnya, maka V di sini adalah kita bisa hitung dengan MGH setengah M V kuadrat kan. Nah, M-nya bisa coret, maka 2GH sama dengan V kuadrat atau V sama dengan akar 2GH. Atau kalau kita mau mencari H-nya, ya sudah. H sama dengan apa berarti? H adalah 2G per V kuadrat. Nah, gitu ya. Itu rumus-rumus cepat aja yang diturunkan berdasarkan konsep seperti ini. Tapi kalau diminta turunkan ya, jangan menggunakan rumus jadi ya. Kalau diminta turunkan, ya turunkan. Tapi kalau diminta hitung, ya sudah hitung, boleh pakai rumus cepat. Oke. Nah, aplikasi dari energi mekanik ini kan loop ya. Nah, loop itu kan seperti ini gitu ya bentuknya, loop. Nah, bagian di sininya kita analisis sendiri ya. Kita dapat melakukan pendekatan gerakan benda di sini. Dapat kita lakukan dengan pendekatan yaitu kalau saya punya benda, lalu saya putar. Nah, seperti ini. Berapa kecepatan minimal di bawah supaya dia bisa berputar? Nah, ternyata V di bawah itu adalah akar 5GR, ya. Dengan R adalah jari-jari ini, berapa R ya. Oke. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tegangan talinya, ada hubungannya dengan apanya, ada hubungannya dengan talinya, ada hubungannya dengan massa ini, W, dan segala macam ya. Nah, kalau di titik bawah sini kan persamaannya kalau ini memang tegangan tali ya, maka kan T plus W sama dengan M kali A gitu kan. Nah, kalau yang di atas, berarti kan T min W sama dengan M kali A. Gitu ya. Nah, ada penurunannya di modul deh ya. Lihat aja di modul deh penurunan itunya, karena kita nggak akan bahas itu karena itu lebih ke hukum Newton ya, nggak kita bahas. Nah, yang paling penting adalah kita punya akar 5GR kecepatan di bawah minimal supaya dia bisa melewati loop ini. Nah, berarti ketinggian di sini berapa? Nah, bagian sini kan bisa kita dekati dengan pendekatan bidang miring tadi kan. H di sini ya. Nah, V di sini adalah akar 5GR. Nah, H di sini berapa? H sama dengan tanda tanya. Nah, gunakanlah cara yang tadi gitu ya. Oke. Nah,
Mungkin untuk output sekian dulu ya. Thank you for watching.